Ada dua hal yang semua orang di dunia ini pasti pernah rasakan, lapar dan haus. Anak kecil tahu rasanya lapar, remaja tahu rasanya haus setelah olahraga. Orang dewasa tahu rasanya capek lalu butuh minum. Lapar dan haus itu tanda kehidupan. Orang yang tidak merasa lapar atau haus biasanya sedang sakit. Yesus berkata dalam Matius 5:6, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Menarik ya, Yesus tidak berkata, "Berbahagialah orang yang sudah benar," tapi yang lapar dan haus akan kebenaran. Artinya, yang Tuhan lihat bukan kesempurnaan kita, tapi kerinduan kita. Yuk masuk lebih dalam. 1. Lapar itu tanda kita butuh. Kalau kamu tidak makan seharian, tubuhmu lemas. Kalau kamu tidak minum, kamu dehidrasi. Secara fisik kita sadar, kita butuh asupan. Tapi bagaimana dengan jiwa kita? Mazmur 42 ayat 1 berkata, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah." Bayangkan seekor rusa di musim kemarau, tanah kering, rumput mulai layu. Ia mencium bau air dari kejauhan. Ia berlari, karena tanpa air ia mati. Pemazmur menggambarkan jiwa manusia seperti itu. Kadang kita merasa gelisah, kosong, tidak tenang. Padahal mungkin bukan tubuh kita yang lapar, tapi jiwa kita yang haus. Haus akan makna, haus akan kebenaran, haus akan arah hidup. Dan seringkali kita mencoba minum dari hal-hal lain, hiburan, uang, pengakuan, hubungan, pencapaian, tapi tetap saja terasa kurang. Kenapa? Karena jiwa tidak bisa dipuaskan oleh hal sementara. 2. Kebenaran itu seperti air bersih. Air kotor tidak menyegarkan, air asin tidak menghilangkan haus. Begitu juga kebenaran. Kebenaran itu bukan sekedar opini, bukan sekedar perasaan, bukan sekedar yang penting nyaman. Kebenaran itu seperti kompas. Tanpa kompas, kita bisa berjalan jauh, tapi salah arah. Bayangkan seorang anak kecil belajar berjalan. Ia butuh pegangan. Kalau ia hanya mengikuti instingnya tanpa arahan, ia bisa jatuh. Begitu juga hidup kita. Amsal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Ini bukan berarti kita tidak boleh berpikir, tapi artinya kita sadar, akal kita terbatas. Kadang kita merasa keputusan kita sudah paling benar, tapi waktu membuktikan ternyata keliru. Seperti orang yang yakin jalan itu benar, padahal Google Maps menunjukkan arah lain. Masalahnya bukan pada jalannya, masalahnya pada siapa yang kita percaya. 3. Dipuaskan bukan sekedar diisi. Yesus berkata, mereka akan dipuaskan, bukan hanya diberi sedikit, bukan hanya sekedar cukup, dipuaskan. Bayangkan kamu sangat lapar, lalu kamu makan makanan hangat yang pas rasanya, ada rasa lega, tenang, tidak mencari-cari lagi. Itulah yang terjadi ketika seseorang sungguh mencari kebenaran dan percaya pada Tuhan. Bukan berarti hidup langsung tanpa masalah, tapi ada ketenangan di tengah masalah, ada arah di tengah kebingungan, ada damai di tengah tekanan. Dan ini berlaku untuk semua usia. Anak kecil bisa belajar percaya, remaja bisa belajar mencari kebenaran, orang dewasa bisa belajar tidak bersandar pada diri sendiri. Analogi lagi nih biar makin paham. Bayangkan hidup kita seperti tangki air. Kalau tangki itu kosong, kita panik. Kalau isinya air kotor, kita sakit. Banyak orang berusaha mengisi tangki hidupnya dengan apa saja, kesibukan, ambisi, validasi. Tapi kalau sumbernya salah, isinya juga salah. Yang kita butuhkan bukan sekedar isi, tapi sumber yang benar. Dan ketika kita mulai lapar dan haus akan kebenaran, itu tanda yang baik. Itu tanda jiwa kita masih hidup. Penutup, hari ini coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang aku cari? Apa yang membuat jiwaku haus? Apakah aku sedang bersandar pada pikiranku sendiri, atau aku belajar percaya kepada Tuhan? Jangan takut merasa lapar, jangan takut merasa haus, karena orang yang lapar akan kebenaran tidak akan dibiarkan kosong. Seperti rusa menemukan air, seperti orang haus menemukan minuman, seperti anak menemukan pegangan, jiwa yang mencari Tuhan akan menemukan kepuasan yang sejati. Dan itu bukan hanya janji rohani, tapi pengalaman nyata bagi siapa saja yang mau mencari dengan tulus. Yuk kita berdoa. Tuhan, buatkanlah hati kami semua untuk selalu haus akan Engkau dan firman-Mu.
Karena kami tahu Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami. Tanpa Engkau, kami seperti haus dan lapar. Terima kasih, inilah doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.